Di depan saya ada mahasiswa-mahasiswa luar biasa ini. Dari UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta terutama. Dari SWINS. Nah itu yang biru muda saya hafal tuh. UIN, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah ya. Ya. Lalu Budi Luhur, betul? Mana Budi Luhur? Ini agak jauh nih. Stikom, Bandung. Waduh, jam berapa dari Bandung? Hah? Jam 3. Oh, nyampe sini ya. Pakai kereta cepat. Cepat. Oke. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk mahasiswa kita yang ada hadir pada malam hari ini. Tadi saya lihat Bung Rocky dan saya sapa dulu. Bung Refil Harun baru sampai. Jadi imam masjid kayak tadi. Jadi agak terlambat dikit imam masjid. Sholat maghrib. Oh ikut demo. Pakai. Tadi ikut demo. Di depan KPU. Depan DPR. Oh, oke, baik. Makanya susah jalan keluar kan jadinya. Cari jalan tikus jadinya. Terima kasih sudah hadir di sini, Bung Refli. Saya tadi lihat Bung Rocky ingin bicara, ketahan dikit. Karena Babe tadi menyampaikan perumpamaan. Saya yakin Bung Rocky ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang ingin disampaikan Bung Rocky? Silakan. Oke, perumpamaan juga. Umpama ada seseorang yang harus membuktikan ijazahnya palsu apa tidak. Oke, ini umpama ya. Setelah Seru ini. Sampai ke pengadilan. Enggak, ini biasa aja nih. Dipanggil ahli kimia untuk melihat komposisi kertas itu sesuai nggak dengan kertas yang di awal, yang biasa dipakai untuk ijazah. Sesuai. Tapi dia kasih catatan ada flek sedikit itu. Maka berarti ada satu partikel yang tidak fit in dengan komposisi. Udah, tapi dianggap ya itu kan cuma 1% itu. Dipanggil lagi ahli biologi untuk melihat asal usul hilenya, apa namanya itu, zat kayunya di situ tuh sama apa enggak? Ya sama juga, cuman ya ada sedikit 2% itu. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ijazah itu cacat 2 tambah 1%, cacat 3%, asli apa tidak? Maksudnya, Headline bilang, ijazah dia itu bukan palsu karena 97% asli. Tapi kalau kita punya otak, 3% palsu artinya ijazah itu palsu. Kan gitu logiknya. Jadi kalau tadi misalnya 154.541. saya udah korting tadi itu. 154 dianggap sebagai cacat, harusnya dianggap bahwa pemilih itu cacat. Oke. Tapi nanti debat. Tapi kan cuma 154.000. Oke, saya tambahin 150 berapa tadi? 154.541. 154.557. Naik sedikit. Sampai akhirnya kita dapat threshold. Sama seperti Babe Haikal, dulu dia punya jenggot misalnya tuh, dia cukur sekarang. Jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot apa bukannya jenggot juga? Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot. Mau 10 apa segala macam. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, ya oke, 154.000 itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit. 19,5. Naikkan sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijadikan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya hanya butuh 1 TPS untuk menyatakan bahwa pemilu kita gagal. Yang curang cuma 1 TPS. Roy salah, nggak ada 154.000. TPS nomor 90 di Jalan Merdeka Barat, di Mahkamah Konstitusi. Dari situ dimulainya. Nah dugaan itu yang kita sebut sebagai tadi Presiden Joe Biden sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo, selesai sudah diakui oleh bukan dunia, Amerika akui. Oke. Tapi pada saat yang sama kita tahu Komisi HAM PBB itu uangnya itu datang dari Amerika paling banyak, bahkan PBB datang dari Amerika.
Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? Taruhan nama saya, yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik tuh. Diucapkan selamat pada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi. Jadi itu intinya. Nah karena itu seluruh pembicaraan kita itu akhirnya iya kan? Iya kan. Saya bilang Ya, sekali oke. lagi. Ya udah. Nggak ada urusan. Udah jelas kan? Ya jelas. Yang penting nilainya nggak berubah. Pak Prabowo Nah. dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2024. Jelas itu poin itu ada di situ tuh. Tetapi kalimat saya belum selesai. Ya. Tapi sudah diiyakan yang tadi Oke, bagian. udah diain. Bung Eben, Anda ada komentar nggak soalnya? Saya belum selesai. Oh belum saya, oke. Nanti. Saya minta Bung Eben nanti komentar ya, silakan Bung Rocky. Sekarang Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo. Padahal Prabowo ingin dia sempurna. Supaya kita lihat bahwa oke, demokrasi ini bagus tuh. Ini keputusan HAM di Komnas, di Komite HAM PBB. Itu akan jadi catatan bagi Republik ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Nah catatan itu akan ada terus di situ. Lepas dari mesin KPU itu ghost in the machine. Ada hantu di dalam mesin itu. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya kalaupun data itu tidak bisa diperdebatkan, kita pakai aja prinsip dari Sherlock Holmes. It is elementer, Watson. Itu elementer betul problemnya. Mengapa Anda nggak paham Dr. Watson yang adalah asisten dari Sherlock Holmes? Bahwa satu data kecil itu membatalkan semuanya tuh. Kita ngomong seperti pada teori Karl Popper tentang falsifikasi itu. Tetapi dalilnya adalah kita mau pemilu ini bersih, itu dasarnya tuh. Jadi semua yang kita bicarakan di sini arahnya adalah pada pemaksulan Jokowi. Udah benar itu. Kan yang mencurangkan bukan Prabowo. Prabowo akibat dari kecurangan Jokowi. Tetapi dia dapat karatnya itu dibebani pada Prabowo. Jadi itu masalahnya tuh. Nah, karena itu mahasiswa ya terusin aja demonya kan. Soal itu diucapkan tidak diucapkan, faktanya KPU udah ketakutan. Sekarang dia bentengi, nggak ada lagi orang bisa masuk di situ. Tadi saya muter dari Menteng itu nggak bisa keluar kalau dibentengi. Ngapain dibentengi? Kalau KPU itu percaya diri, dia bilang tunggu aja saya umumkan. Nah sekarang berubah, persepsi publik tidak lagi percaya pada KPU, itu dasarnya tuh. Nah sekali lagi, yang saya terangkan tadi hanya untuk memastikan bahwa pemilu kita gagal, bukan Prabowo yang gagal. Siapa yang menggagalkan itu? Tadi Wabe Haikal tanya, sebut dong oknumnya. Ya oknum yang menusuk surat suara di TPS nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Namanya Joko Widodo. Oke, enggak, supaya adil karena tadi sudah menyebut Jokowi, Pak Jokowi ya. Saya ingin Pak Bung Eben menyampaikan karena Bung Eben ini pembela Pak Jokowi, silakan. Dia harus adil dulu. Ya, terima kasih. Ya, sangat menarik ya yang disampaikan Bung Suryo, Om Rocky dan semua. Kita sepakat tentang demokrasi kita ini berharap ke depan lebih bersih. Tadi yang menjadi kritik kan adalah persoalan sistem ya. Tapi faktanya hari ini suara rakyat itu memenangkan Pak Prabowo. Itu fakta yang siapapun tidak bisa pungkiri. Karena acuannya Besok pengumumannya tapi ya. apalagi besok, dan kita sudah tahu bahwa acuan yang hari ini dijadikan dasar adalah C1. Karena semua memegang data itu. Data itu dipegang oleh semua partai yang menggugat, yang merasa dirugikan. Nah, makanya sampai detik ini kita coba ingin mengajak kawan-kawan yang teriak-teriak curang itu, ya bawa aja datanya. Jangan sampai nanti ditanya, datanya mana? Ya katanya Pak. Loh mana? Nomor berapa? Ya katanya Pak. Yang akhirnya ya hanya diorkestrasikan aja tuh kecurangan-kecurangan. Artinya coba ingin menghilangkan legitimasi rakyat yang sudah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah kemudian ada kritik-kritik terkait ini sistem ini tidak baik. Itu bagus. Apa yang disampaikan Bung Roy juga bagus, nggak ada yang saya salahkan. Karena Bung Roy paham tentang IT itu sendiri. Tapi yang paling penting Bung Roy dan kita semua di sini, rakyat sudah menentukan pilihannya.
jangan lagi kita coba mengorkestrasi kecurangan. Saya khawatir kecurangan-kecurangan ini bukan lagi pada tempat yang seharusnya disasar, tapi yang ngeri itu rakyat yang dituduh curang. Dan saya tahu sekali di Jawa Tengah kenapa kemenangan Pak Prabowo, kenapa juga kok PDIP tetap tinggi. Karena mereka ingin tetap PDIP partainya, ya presidennya Prabowo, dan itu realitanya. Tapi ya nggak apa-apa, apapun yang itu terjadi, ya saya sebagai pendukung Pak Prabowo dan merasa bangga atas kemenangannya, dan begitu juga saya sebagai pendukung Pak Jokowi sampai detik ini, ya saya bangga juga dengan pemilu kemarin kita tetap kondusif, tidak lagi yang namanya narasi-narasi yang basis kekerasan atas kemudian politik identitas itu kan udah landai, itu kita syukurkan lah. Kemudian ada kritik yang seperti apa ya, silakan aja ya. Kita nggak mau tidak mau melarang kawan-kawan. Saya juga tidak mau ya, sedikit tidak nyaman juga ketika ada sahabat saya Aiman dilaporkan, Bung Roy dilaporkan karena beda-beda pandangan itu kita tidak mau republik ini kembali ke rezim yang otoritarian. Saya tidak mau. Kalau Kita kembali mau Bung Eben yang akan maju paling depan untuk membela itu. oh, kita iya. Enggak, saya Loh, tanya saya dulu sudah ini. membuktikan ketika kawan saya Munarman hanya beda pandangan politik ingin dihukum mati, saya lawan tuh. Konsekuensinya dipecat. Nah, kawan Aiman tahu dan kawan-kawan semua tahu. Nah, saya tidak akan mau ikhlas ketika Bung Aiman, Bung Roy karena beda pandangan dengan kekuasaan kemudian harus dikriminalkan. Karena kita harus tegak lurus terhadap demokrasi yang menjadi bagian kesepakatan kita bersama. Ini dilaporin semua, bukan hanya Bung Roy. Bung Roy, Bung Refli, Bung Rocky, Aiman, Refli juga semua dilaporin semua ini berempat. Kalau kita bisa selfie ini kita. Enggak. Selama ini kan udah terbiasa kalau kayak saya. Ini bentar, ini barisan dilaporkan ini. Gitu. Semoga nggak lama lagi dicabut laporannya. Gitu. Undang-undangnya sama. Oh, undang-undangnya sama semua. Undang-undang, saya sampai hafal. Pasal 14, ayat 1, ayat 2, pasal 15, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Tahun 46 yang Tentang waktu itu peraturan belum ada internet. Kejadiannya di internet pakainya pasal undang-undang tahun 46. Yang waktu itu masih ada Bung Refli juga dilaporkan juga ya. Saya baru tahu Itu hal yang juga paling nih. tolol di Republik ini. Bentar, Bung Refli dilaporkan juga. Tugas kita yang di sini tentang punya komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ya kita fokus pada itu aja. Nggak mungkin lagi proses yang sudah berjalan, sudah memiliki legitimasi, kemudian kita harus coba menghilangkan. Nah tinggal ya ke depan nanti kita lihat masa depan bangsa ini ke depan. Ya tetap kritik itu jangan kita hentikan. Itu tidak baik buat iklim demokrasi yang dulu kita perjuangkan. Jadi saya berdiri pada komitmen demokrasi yang menjadi bagian yang harus kita perjuangkan. Jadi Bung Aiman dan kawan-kawan semua, apalagi Om Rocky yang ya pernah bareng dengan kita di forum demokrasi, kita tidak akan pernah ikhlas lah ya siapapun rezimnya. Tapi kali ini saya punya tanggung jawab secara moral dan politik karena saya pendukung Pak Jokowi, begitu juga dengan pendukung Pak Prabowo. Jadi kebanggaan itu ya saya milikin hari ini, tapi tetap proses demokrasi ini harus tetap kita tegakkan, nggak boleh ada yang namanya beda pandangan dikriminalkan. Itu prinsip Nggak marah dengan prinsip politik. Kenapa? Nggak marah dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung tadi. Nggak ada hak moral saya untuk marah. Nggak, Rocky Gerung terakhir tadi bilang Pak Prabowo ya Ya akibat nggak apa-apa, dari itu kan sebuah pandangan Om Rocky. oh gitu, nggak marah. Pandangan dan pendapat ya nggak apa-apa, masalah salah. coba saya- Dulu kalau- kita kalau lebih saya ganas bikin daripada marah Om ya. Rocky kan. Itu cuma pilihan Gitu. bahasa aja ya, Ya pilihan nggak bahasa. apa-apa, apapun Pak lah. Prabowo bilang gini, oke, sistem demokrasi kita ini perlu perbaikan. Iya. Dan Gitu Pak aja, Jokowi gitu. pun tidak pernah Bahasanya melarang orang indah politik gitu loh. beliau. Kan tidak ada yang dilarang. Bahasanya indah. Perlu Kayaknya bukan perbaikan, itu deh. belum Kayak- sempurna. kayaknya Rocky ke tadi depan bilang kita bukan itu perbaiki gitu. Bahasanya indah. Bukan Kayaknya Rocky bukan itu deh bilangnya. curang. Itu ke depan membuat bangsa kita Nah, makanya merasa, kemarin kan "Ini saya sempat 5 ramai tahun juga." ini gagal. Bahasanya tuh nggak indah. Pilihan katanya nggak baik, gitu loh. Pilihan katanya nggak baik. Itu persoalan diksi lah, tapi yang paling penting kalau mau diangket ya diangket aja, jangan enggak. Kita senang dengan adanya angket, tapi perilakunya jangan seperti supir angkot, cuman teriak-teriak knalpotnya gede, bang, tapi isinya nol gitu loh. Kadang-kadang kan ya yang begini-begini yang buat kita malu, teriak, angket-angket. Ujung-ujungnya ya melempem gitu loh. Ujung-ujungnya ya cuman ya bargaining politik doang supaya mendapatkan kursi lebih besar di kabinet. Akhirnya tidak mengedukasi rakyat secara demokrasi. Artinya apa? Kita hanya menemukan
para gelandangan politik yang coba ingin mengemis gitu loh, tidak pada substansi yang diperjuangkan. Ya kasihan rakyatnya yang demo-demo misalnya kayak Bung Rafli tadi demo-demo di DPR, kan di atasnya sudah selesai. Nggak lama lagi Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega, salam-salaman. Kemudian Mas Anies juga ya mau ikut pilkada lagi katanya, salam-salaman juga. Kan kasihan rakyatnya. Mahasiswa udah semangat demo untuk bicara tentang demokrasi, ujung-ujungnya elitnya salaman. Ya artinya nggak ada gunanya. Yang paling penting tetap jaga demokrasi kita, jangan sampai dibajak Cuma saya bilang para ini nggak bandit-bandit ada ini. Itulah gunanya, kira-kira. tapi saya yakin waktu Bung Eben di 98, Bung Eben juga melakukan menjadi salah satu aktor yang melakukan aksi unjuk rasa. Jangan-jangan waktu itu Bung Eben juga punya apa namanya, punya perkiraan atau punya prediksi. Saya sebenarnya nggak ada gunanya melakukan ini, tapi apa yang kemudian Dulu kita marah. nikmati hari Kita ini marah. adalah hasil yang Kita kemudian sangat marah Bung saat Eben itu. demo soal itu. Dulu karena kita berjuang yang ternyata yang menang apa? Para maling. Yang menang adalah para bandit. Dan kapok sekarang. Kayak Dan salah kayak hari satunya- ini juga Kenapa? yang menang para maling dan para bandit. Ya itu pandangan Om Rafli. Kan sama. Belum ada pemenang, belum ada pemenang Gitu. karena besok pengumuman. Tapi yang jelas Jadi tidak yang menang bicara. besok Siapapun ini, yang menang besok, saya pastikan para maling dan para bandit. yang jelas yang besok menang itu adalah pilihan rakyat. Artinya Bung Rafli tidak bisa juga menyampaikan pandangan itu karena yang memenangkan rakyat. Kita sepakat bahwa pemilu bagian instrumen demokrasi. Kalau seandainya itu kita sepakati, ya sudah dong, terima dong. Nggak boleh lagi kita membangun narasi-narasi ya pemilu curang dan sebagainya. Karena saya tahu sekali yang menarasikan pemilu curang dan sebagainya, ya wataknya juga culas, maling juga. Gitu loh. Makanya saya kemarin menyatakan bahwa ini orang culas coba menggugat kecurangan, ya nggak pantas dong. Gitu loh. Soal pilihan rakyat itu kita Kapan saya sabar giliran ngomong dulu nih? ya. Saya sabar dulu sedikit aja. Karena apa? Karena rakyat banyak juga yang heran di TPS nyoblos itu kok akhirnya keluarnya nggak itu. Setelah dicek lagi, cek Beda. hasilnya beda. Yang Tapi tanda ini, tangan cek hasil juga Om Roy, beda. Kan beberapa kali PSU pemilihan suara ulang itu ternyata yang menang Pak Prabowo. Mau digugat lagi yang begitu. Ya udah, pokoknya itu di Tanjung pokoknya Priuk, di mana? Itu di diteliti aja. Lampung, di mana lagi di Jawa Jangan Tengah. sampai cek hasilnya itu ternyata Oke, palsu. oke. Kita awasi bareng. Iya, ya itu setuju kita sepakat. Mau sekarang Iya. atau setelah jeda? Sekarang dulu ya. Oh sekarang dulu nanti jeda lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Setelah jeda aja deh, setelah jeda aja deh. Oh. Biar panjang nanti. Saya berikan kesempatan, saya janji kepada Bung Refli saat lagi di Rakyat Bersuara.